lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Ya enggak? Yoilah pastinya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips gimana sih caranya biar kita itu bisa pede ngonten. Aku tulis dulu ya. Tips pede ngonten. Nah, teman-teman, tips pede konten yang pertama yakni tentukan temanya. Misalkan teman-teman mau bikin konten tentang PPDB, ekskul, review barang, atau lain sebagainya. Biar gak lupa, aku tulis dulu ya. Tentukan temanya. Nah, kemudian tips yang kedua yakni menulis skripnya. Karena kalau misalkan kita tidak menulis skripnya, kita tuh bakalan lupa dan pemilihan katanya menjadi tidak efektif. Aku tulis lagi ya. Menulis skripnya. Nah, tips yang ketiga yakni latihan membaca skripnya dan hafalkan. Karena kalau kita tidak menghafalkan skripnya, kita akan terlihat lupa, celingak-celinguk, dan tidak pintar. Nah, kalau aku ya teman-teman, di rumah itu latihan sama bunda. Jadi aku latihan ngebaca skripnya tuh berulang kali biar nggak ketelecok. Kalau masih ketelecok, aku ulangi sampai 10 kali. Kalau masih ketelecok lagi, aku ulangi sampai 50 kali. Pokoknya jangan bosan untuk mengulang ya teman-teman, karena mengulang itu nggak bayar, betul nggak? Nah, kita semua kan pasti pengen terlihat pinter kan? Makanya jangan bosan untuk mengulang dan latihan. Kok ada yang kurang ya? Oh iya, lupa belum kutulis. Aku tulis dulu ya. Membaca dan hafalkan. Gimana? Simple kan? Ternyata yang selama ini bikin ruwet itu karena kita nggak tahu caranya. Makanya setelah kita tahu caranya, cepat-cepat praktekkan. Karena sebuah karya itu terlahir dari sebuah tindakan, bukan angan-angan. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna
fiha barzahu wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba faduku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawaiba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu hitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba yaumul haqqa faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adaban qariba yauma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat bahagia orang tua itu ketika anaknya menjadi orang baik. Ya, sekali lagi Pak Nur sampaikan, yang membuat bahagia orang tua itu ketika anaknya menjadi orang baik. Dan yang membuat sedih orang tua itu ketika anaknya menjadi orang yang tidak baik. Ada seorang anak itu yang melempar kursi orang tuanya, ayahnya. Ini Pak Nur melihat sendiri ya. Jadi bertengkar sama ayahnya di teras rumah. Kemudian anaknya ini ngambil kursi plastik itu loh. Itu sawatnya yang bapaknya. Ada juga yang karena rebutan harta warisan itu ayahnya ini dibunuh sama dua anaknya. Dibunuh. Ada seperti itu tuh ada. Maka kalau anak sudah durhaka kepada orang tuanya, itu anak itu selamanya tidak akan hidup bahagia di dunia ini maupun di akhirat. Makanya ketika kita berlatih untuk berdisiplin, untuk mengaji, untuk sholat dan lain sebagainya, ini dalam rangka kita ini menjadi orang yang baik. Ya, kalau menjadi orang yang tidak baik itu tidak perlu latihan, karena yang tidak baik ini biasanya nularnya itu cepat. Ada ciri-ciri ketika
rumah ataupun tempat itu dihuni oleh orang baik. Rumah atau tempat yang dihuni oleh orang baik, atau sekolah yang dihuni oleh orang baik. Ciri-cirinya itu ada. Yang pertama Pak Nur sebutkan ya, WC-nya tidak ada coret-coretan. Di WC-nya, di kamar mandinya itu nggak ada coret-coretan. Itu menandakan apa? Menandakan penghuninya ini adalah orang-orang yang baik. Kursi, nah, kursi dari awal sampai lulus itu masih utuh. Kayak kursi di ruangnya bapak dan ibu guru itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah rusak. Ya, nggak ono. Pak Nur masih apa namanya itu aktif itu, gak jempalian di kursi, kita tetap utuh aja. Ya. Yang ketiga, ciri sekolah yang dihuni orang-orang baik, tidak ada kerusakan di dalam kelas. Lampunya jek utuh, kipasnya jek utuh, apa namanya ini, kameranya juga masih utuh. Paling ya umum rusak ngono ya karena memang dipakai dan usianya sudah lama, itu udah wajar di mana, tapi bukan dirusak. Nah, kita ini kan sebenarnya sekolah ini kan belajar untuk menjadi orang yang baik. Kalau hanya untuk menjadi orang yang pinter, kalian bisa belajar dari YouTube, dari teknologi yang sekarang ini udah canggih-canggih itu. Dan karena sekarang ini banyak yang pinter tetapi tidak baik, itu jadinya juga manusia itu sendiri yang merasakan akibatnya. Koruptor itu pinter-pinter loh, nggak iso wong gak pinter jadi koruptor no, gak iso, bingung. Banyak orang pinter tapi sedikit orang yang baik. Nah, kita ini belajar untuk menjadi orang yang baik di sini nih. Kalau untuk jadi orang pinter, walah di YouTube itu udah banyak contohnya. Bahkan sekarang ini kalian mungkin lebih tahu ya, mengerjakan soal matematika itu tanya ke AI udah bisa ini, bisa ya? Baru belum menyobanya, nanti mau mencobanya Pak Nur. Kalau yang dari HP ini kan di WA ini kan biasanya ada AI-nya. Itu Pak Nur tanya apapun dia jawab. Bahkan tolong buatkan PowerPoint PPT tentang demokrasi. Langsung dibuatkan itu. 8 detik selesai ini AI ini. Jadi kenapa kita ini sekolah? Karena kita ini belajar untuk karakter yang baik. Kalau yang Pak Nur dengar dari para kiai itu malah begini, sak ndablek-ndableke arek pondok gitu kan, sak ndablek-ndableke arek pondok iku iji apik katimbang yang tidak pondok. Kenapa? Sak ndablek-ndableke arek pondok nek subuh mesti jamaah. Kalau hanya untuk pinter aja dia bisa belajar di rumah. Tapi kenapa dipondokkan? Kenapa disekolahkan? Ya karena untuk pendidikan karakter ini tadi, untuk menjadi orang yang baik tadi itu. Ya. Bagaimana hidup bermasyarakat itu diawali dari sekolah. Sekolah ini miniaturnya masyarakat. Orang sing sugih. Di Mugaru ini ada orang kaya nggak? Ada anaknya orang kaya nggak? Coba ngacung, yang anaknya orang kaya. Apa ciri-cirinya orang kaya? Banyak uang. Suka memberi. Suka memberi. Siapa yang suka memberi? Berarti dia kaya.
Jadi sekolah ini miniaturnya masyarakat, ono sing sugih, ono sing gak sugih, ono sing apik, ono sing gak apik, ono sing dablek, ono sing meneng, ono sing pinter, ono sing enggak. Ya ini miniaturnya masyarakat itu seperti ini. Terus ada yang tanya begini, Pak, kenapa Mugaru ini kok nggak dipisah? Yang putri kelasnya putri semua, yang putra sendiri, gitu kan? Karena di masyarakat itu tidak ada pemisahan. Oh no, kampung putri, Kurek Sari, alamatnya nanti, kampung putri, nggak ada. Kampung putra nggak ada. Semuanya nyampur kalau udah di masyarakat. Masih dia itu pulang dari pondok lah. Ya, kalau di pondok ini kan dipisahkan putra dan putri. Kalau pulang dari pondok terjun ke masyarakat, ya nyampur. Numpak gojek, wong wedok santri, ya numpak wong lanang. Maksudnya dibonceng wong lanang, gitu loh. Ada yang bilang begini, Pak, bagaimana hukumnya naik Grab atau naik Gojek bagi wanita, kemudian drivernya laki-laki? Ya udah apa-apa. Kalau nggak pengen naik yang seperti itu, yo nggowo sepeda motor dewi atau naik jet pribadi atau mobil pribadi, itu aman. Tapi di zaman sekarang ini sudah tidak bisa deh. Lawang tukang ojek saja itu ada yang perempuan. Pak Nur kapan hari itu pesen kan, iseng-iseng pesen Grab, perempuan drivernya itu. Terus gimana Pak? Ya sudah, Pak Nur yang menggantikan nyetirnya itu. Jadi tukang Grab numpak Grab ya Pak Nur ini. Ya. Di masyarakat itu tidak ada pemisahan-pemisahan seperti itu. Nah, di sekolah, di Mugaru terutama ini kita itu belajar bersosialisasi. Tenggang rasa itu kita berlatih. Nek gak gelem dilarani, ojo nglarani koncone. Saling tolong menolong, saling kerjasama. Ini sebenarnya sekolah itu latihan untuk itu. Sekali lagi Pak Nur sampaikan, kalau hanya untuk menjadi orang pinter, tidak perlu sekolah. Mungkin kamu bisa mendatangkan guru les ke rumah, yang pinter matematika, datangkan aja ke rumah untuk belajar matematika. Pinter bahasa Inggris, datangkan bule ke rumahmu, tidak usah ke sekolah. Nah, di sekolah ini kita belajar untuk bersosialisasi, ya. Koncone sing gak duwe duit, gak bisa ke kantin, berbagi jajan, berbagi makanan, itu kan. Ono arek sing di dalam kelasnya itu sukanya kentut, ya. Kalau semuanya diam, satu kelas itu diam ketika temannya ini sering kentut di kelas, itu ya begitu, keadaannya nggak berubah. Tapi kalau ada yang melapor ke Pak Nur kan, Pak, di kelas saya ini ada yang suka kentut Pak, di dalam kelas, dan baunya nggak hilang-hilang. Itu sebenarnya kita itu berlatih bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik. Nek ono seperti itu, ojo menengai, laporkan kepada yang berwajib. Nah, nanti kalau ada yang ini ya, yang suka kentut di kelas ya, laporkan ke Pak Nur. Pak Nur setrap, biar masuk koran. Anak usia SMP disetrap karena sering kentut di kelas. Ya karena kelasnya kan AC ya. Jadi ngentut, nah akhirnya sing ngentut. Ada yang kebiasaan itu ada. Kalau di sekolah lain itu malah ada yang anak ini kalau kentut bukan hanya bau tapi bunyi. Dan itu sering gitu. Sering. Kadang-kadang guyu kepingkel-pingkel ngentut, gebres ngentut, ya, guyu kepingkel-pingkel ngentut, ada yang seperti itu. Jadi kita belajar di sekolah ini untuk menjadi orang yang baik, bukan hanya untuk menjadi orang yang pinter.
Sekarang kita lihat WC-nya di Mugaru, ada coretan enggak? Enggak ada. Berarti kita ini orang baik. Kursi ada yang rusak enggak? Ada. Berarti kalau memang usianya sudah tua dan tidak dipakai mainan tapi udah rusak, ya wajar. Tapi kalau dipakai mainan berarti kita ini kurang baik, seperti itu. Ada, dulu itu ada yang begini, Pak, si A ini loh Pak sama si B ini kelihatannya ini sedang deket ini Pak. Satu kelas anak ini temannya ini melapor. Kenapa? Karena risih dengan kelakuan si A sama si B tadi di dalam kelas, gitu ya. Apakah dia pacaran? Ya enggak Pak, cuma selalu risih, membuat risih. Nah ini melapor. Ya kalau memang itu tidak masalah, dilaporkan tidak masalah. Kenapa? Karena kelasmu itu adalah tempat bagi kalian. Semuanya punya hak dan punya kewajiban. Nggak ada yang berkuasa, nggak ada yang, pokoknya semuanya itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kalau terjadi ketidaknyamanan itu bisa melaporkan ke Pak Nur, seperti itu. Oke, sekarang Pak Nur mau tanya, siapa tadi pagi yang tidak sholat subuh ngajeng? L. Alhamdulillah. Bagus. Ini berarti ada perubahan ini. Dulu itu, dulu kala Pak Nur ngomong dulu kala, berarti udah lama banget, tidak tahu tahun berapa. Ada anak Mugaru itu ketika sholat jamaah di masjid, itu ada satu anak itu nggak mau, dia itu ngumpet di belakangnya lemari kelas. Dulu kelas itu ada lemarinya, dia itu ngumpet di belakang lemari itu, kemudian disetrap, ya, disetrap, dan singkat kata lulus, sampai lulus. Dia balik ke Mugaru, nyari bapak guru yang nyetrap dulu itu. Pak, saya mau ketemu ini Pak, saya dulu pernah disetrap Pak, kamu mau balas dendam? Enggak Pak, saya mau ketemu Pak. Akhirnya bertemu, dia mengatakan apa? Pak, terima kasih Pak, dulu udah nyetrap saya, itu sampai sekarang saya masih ingat. Loh, sekarang bagaimana? Kamu masih sholatnya masih aktif kan? Masih Pak, alhamdulillah. Seandainya kamu tidak sholat gimana? Ya tidak ada yang marahi Pak, karena dia alhamdulillah dia sudah menjadi orang, ya, sudah menjadi pejabat, dan dia itu kalau tidak sholat tidak ada orang yang marahi. Dia itu kangen dimarahi gitu, intinya itu. Jadi anak-anak yang ketika sholat dimarahi dan dikerasi sama bapak dan ibu guru, itu sebenarnya itu latihan supaya menjadi orang yang baik, begitu. Oke, ini jam. Nah, ada sedikit waktu. Siapa yang bisa merangkum apa yang disampaikan Pak Nur tadi? Ya, langsung boleh masuk. Pokoknya menurut pemahamanmu, menurut kata-katamu sendiri, kalau kamu bisa itu, kamu langsung bisa masuk kelas. Ada? Bukan yang bisa, yang berani aja. Nah, ya, silakan. Ya, tepuk tangan buat Axel. Yang sama aku jadi sama yang dari apa tuh kan sama Pak. Iya, pokoknya yang kamu dengarkan tadi itu. Oke, saya akan merangkumkan apa yang dibahas Pak Nur tadi. Setahu aku aja ya, setahu aku. Jadi itu apa tuh? Sama aku aja. Iya. Jadi
Ya apa tuh sekolah itu kayak apa tuh versi seperti yang Pak Nur katakan, versi miniaturnya dari masyarakat atau nama lainnya kayak versi trial. Nah, jadi di sekolah itu mengajarkan kita itu untuk bersosialisasi. Ya bukan hanya apa tuh selain dari belajar ya kita juga bisa bermain sama yang lain. Itu kan juga termasuk sosialisasi, apalagi kalau kerja sama. Jadi ya apa ya? Itu di sekolah ya kita bisa interaksi sama teman dan guru. Ya maupun sahabat atau apa tuh maupun teman biasa maupun itu apa tuh sahabat sejati, member circle sama guru apa tuh guru favorit. Ya pokoknya intinya itu kita bisa interaksi sama siapapun di sekolah. Jadi ya menurut aku ya saranku kalau mau apa tuh jadi orang yang bersosialisasi ya menurut aku sekolah aja. Nah terus di sekolah itu juga ada apa tuh peraturan ya apa tuh juga nunjukin kalau apa tuh kalau di sekolah ya kita itu kadang-kadang ngikutin kadang-kadang enggak ya seperti Pak Nur contohkan tadi. Kalau kursinya itu atau mejanya itu dibuat main terus ujungnya cepat rusak ya nunjukin kalau kita itu ya kurang baik. Tapi kalau apa tuh misalnya kursi udah tua terus mejanya udah tua terus rusak secara sendiri tanpa kita yang lakuin ya itu nggak masalah. Nah itu juga berlaku kepada kayak dinding kamar mandi gitu. Pernah ya waktu itu ke kamar mandi masjid situ aku pernah apa tuh kan lagi ngelakuin aktivitas aku kan. Nah itu di atas apa tuh di bagian atas dinding sana itu aku pernah ngelihat ada gambar coretan lama. Itu ada gambar ya yang bisa dibilang gambaran yang saya gak bisa jelasin. Dan ya menurut aku ya barang siapa yang lakuin ya menurut aku suka mecahin peraturan sekolah. Jadi kalau apa tuh ya saya nggak bakalan coret tembok sekolah sih, soalnya itu bagian dari peraturan. Terus kalau mau jadi orang pintar ya apa tuh tanpa sekolah ya kata Pak Nur ya sarannya cari guru les privat. Mau belajar MTK ya silahkan panggil. Kalau mau belajar bahasa Inggris silahkan. Kalau boleh rekomendasi. Kalau mau jago PPKN ya silahkan. Ya pokoknya intinya itu hak kalian. Oke, segitu dari saya. Terima kasih. Oke, mau di sini mau ke kelas? Balik. Iya balik ya silakan. Sekarang L. Ayo L, siap L. Simpulkan ya. Sebisanya aku aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, nggak ada yang jawab. Kalau nggak saya terapi sifat kali ya. Satu kata kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku akan merangkum ya apa yang disampaikan Pak Nur tadi. Yang pertama tadi yang disebutkan Axel yaitu adalah chat di apa namanya kayak bagian kamar mandi gitu loh, ataupun di mana gitu. Itu kalau nggak salah itu kayak kebaikan kalian, atau kalau misalnya ya kalau aturannya itu disuruh coret kayak sesuai kayak kamu ibaratnya kayak coretan kereta api, pesawat, lambang halilintar, boleh gitu. Itu buat jadi kenangan atas sejarah kalian. Ya Pak ya? Nah. Oke, sekarang kita bagian yang disampaikan Pak Nur sama Axel tadi, yaitu buang angin. Kalau di kelas kalian ada yang sering buang angin di sini? Acungin tangan, siapa? Jujur. Siapa? Kamu? Oh iya, kemarin Hafiz saya lihat sholat duhanya gangguin Raihan 7D. Raihan 7D juga
sholatnya nggak bener. Jadi strap dari saya itu adalah istighfar 300 kali. Ya Pak ya? Setuju? Oke lanjut. Yaitu kalau dibuang angin di kelas itu kalau terlalu sering, laporin ke Pak Nur aja atau ke kepala sekolah, boleh, terserah kalian. Ke guru wali kelas ataupun Mr. Nur atau Ustaz Nur, boleh seluruhnya, terserah kalian. Ya Rek ya? Oke, sekian dari kami. Itu saja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan masuk kelas. Hamizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nur menyampaikan kita itu kalau nggak boleh kentut di kelas karena itu tidak sopan. Itu bisa mengganggu orang, ingat itu. Apalagi kalau mencolek di kamar mandi itu tidak baik. Bahkan aku menemukan salah satu karya seni di kamar mandi bekas buyut ke buyut. Itu kita nggak boleh namanya colek-colek. Karena sekolah ini di sini itu untuk menuntut ilmu sama untuk bersopan, ya kan Pak? Juga kita diajarkan untuk sopan, nggak boleh kayak ngejek atau nggak coret-coret atau nggak kentut, itu nggak baik. Maka begitu tuh kita harus jaga kesopanan. Kalau ada yang kentut di kelas, bilang saja ke guru Pak Nur atau enggak ke wali kelas atau juga bisa ke guru BK. Jika ada yang mengentut dapat hadiah. Hadiahnya apa Pak? Kalau belum tentu pasti adalah istighfar 1000 kali atau enggak hukumannya adalah berdiri dalam taktik orang zaman dulu, hukumannya itu adalah jongkok sambil memutari 3 kali. Jadi begitu. Ya kan Pak? Iya. Terus ada lagi? Hah? Ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Ada. Pesan moral. Jadilah dirimu yang baik. Jangan pernah membuli seseorang. Baik. Sudah? Oke, silakan masuk. Re. Jadi mendengarkannya juga sama-sama di sini. Cuma hasilnya beda ya. Ono sing begini, ada sing begini, ada sing begini gitu ya. Mungkin kalau kalian ini disuruh maju satu-satu mungkin ya. Mungkin beda-beda juga penerimaannya, gitu kan? Coba satu lagi siapa lagi? Siapa yang mau? Siapa yang gelem? Oh, ini ben disempurnakan. Rena Dev. Bagaimana penerimaanmu? Hasil tadi yang saya dengerin. Ya. Saya tadi dari Aksan tadi. Saya sempurna dikit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan merangkum sedikit penerangan dari Pak Nur. Jadi senangkap saya ya teman-teman. Yang pertama, kita di sekolah itu tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, akan tetapi kita di sekolah juga diajarkan tentang ilmu sosial dan ilmu kemasyarakatan. Contohnya, kita di masyarakat diajarkan untuk saling tolong menolong. Di sekolah juga seperti itu. Kita setiap hari pada saat apel juga dianjurkan untuk saling tolong menolong kepada teman-teman kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah etika saat bertemu dengan orang. Contohnya tadi Pak Nur membahas tentang kentut. Nah, kita pada saat di masyarakat itu
etikanya saat buang angin ya. Kalau kentut kurang sopan, jadi buang angin lah. Itu sebaiknya pada saat di masyarakat itu, pada saat kita ingin buang angin itu sebaiknya kita menjauh dari orang lain agar tidak mengganggu, seperti itu. Adapun di sekolah juga seperti itu. Jika kita kumpul kepada teman-teman kita sebaiknya jika ingin buang angin sebaiknya menjauh dari teman-teman kita. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Ada waktu 10 menit untuk ke kantin ya. Nanti pas bel sudah harus masuk gitu ya. Yang meninggalkan tempat dulu, yang laki-laki atau yang perempuan dulu? Oke, ini harus saya tes kecerdasannya. 11 kali 14. Ngacung. 11 kali 14. Sini. Wah. 11 kali 14. 154. Oke. Kenapa kamu kok bisa cepat seperti itu? Gimana cara menghitungnya? 14 dikali 11, 14 kali 1 kali 1, 14 nya ditambahkan 1, 4 tambah 1, 4, 1 yang satunya itu kan di atasnya 4, jadi 154. Oh bener ya. Pak Nur tes lagi. 11 kali 12. 132. Cepet deh. 11 kali 17. 187. Oh cepet deh. Ada yang bisa seperti itu? Ada? 11 kali 16? 176. Ada yang seperti itu? Angka tengahnya itu aja Pak, angka tengahnya angka belakang kan misalnya 15. 5 angka belakang ditambah sama 1. Angka belakangnya itu jadi angka tengah. Jadi misalnya 15 kali 11. 1, 5 kan 15 165 karena 15 tambah 1 di situnya 165. Ya, jadi kalau perkalian 11 kali 12 misalnya ya. 12 nya ditulis ya. 1 tambah 2 3, taruh di tengah 132. 11 kali 14, 14 nya ditulis dulu ya kan? 4 tambah 1 5, 154. Begitu kan? 11 kali 16 berarti berapa? 176. Oke, yang putri silakan meninggalkan tempat terlebih dahulu.